Nol. Nol itu nol berapa nolnya gitu. Oke guys, kembali lagi bersama kita di channel Ngomik. Ngobrol tapi mikir. Oke, Nah, ngobrol gitu tapi loh. mikir guys. Ya, Kita baik. Di sini kita kedatangan tamu yang dari Jauh. jauh ya, jauh banget dari mana? Dari Palembang. Palembang, guys. Palembang guys. Kurang modal apa kita? Anjay. Ya kan? Anjay. Modal apa kita? Bikin konten ini pertama kali kita ngundang siapa ini? Ngundang siapa kita? Kita datangkan Manusia. Prasetyo, Pras YouTube seorang YouTuber Jogja. yang biasa dikenal itu dengan Pras. Pras. Oh iya. Channelnya Pras YouTube. Nah, Gila sih, subscribe-nya udah boom. 317.000 subscribe dan udah menghasilkan momoni. Masuk nggak tuh? Cuan. Cuan, ya. Konten yang Pras buat itu biasanya sistemnya prank-prankan. Prank-prankan. Ini prank pacarnya Mbak Sinta. Mbak Sinta. Ah, iya. Itu orangnya ada di sana tapi nggak bisa. Kebanyakan di prank kayaknya gangguan nanti takutnya itu. Kayaknya mentalnya juga Ya. kena gitu loh. Yang penting cuan. Mencuankan pacar. Mencuankan pacar. Itu loh masuk gitu loh. Yang penting jangan menju. Iya. Wah, bahaya kalau itu nanti. Nah, Baik guys, jadi di sini kita tuh mau ngapain sih? kita mau bacot-bacot singkat lah. Kita nongkrong-nongkrong sambil bertanya-tanya Pras kan tentang YouTube itu gimana sih? Karena Pras ini selain YouTuber yang udah jadi, kalau kita bilang kan YouTuber yang udah jadi, dia juga mahasiswa nih Mahasiswa. di Universitas apa? Mas Pati. Raspati atau kalau di Jogja biasa dikenal dengan Unrio. Unrio. Tahu nggak? Pasti nggak tahu kan? Kawan-kawan Unrio kalau tahu tuh. Nah, masa sih gak tahu kan kawan-kawan Unrio kan pasti tahu dong yang namanya YouTuber plus YouTube. Wajay. Unrio. Unrio. Pasti udah jadi booming tuh. Waduh. Di sini kan channel kita kan namanya kan Ngomik. Ngomong tapi Mikir. Ngobrol tapi mikir. Oh, ngobrol tapi mikir. Sorry. Kurang briefing ini kan. Ntar dipotong. Enggak apa-apa. Ngalir aja. Kita bikin sistem santai aja. Oke. Karena saya pernah dengar cerita dari Pras juga. Ini perjuangannya nggak 1 menit 2 menit, nggak Oh, 1 iya. bulan 2 bulan, tahun-tahunan kan, 2 Iya. tahun hingga menghasilkan dan sebagainya. Nah itu yang kita penasaran, kita mau ulik nih buat bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk teman-teman di luar sana Yang ini jadi YouTuber. ya, jadi konten kreator itu gimana? Ya langsung aja gini kita ngobrol-ngobrol santai, tanya-tanya kali ya. Tanya aja. Nah kira-kira Pras, ini ceritanya gimana sampean perjuangannya berapa lama dan dari nolnya itu gimana? Pokoknya sampai cerita dari nol sampai sekarang jadi nih, kayak mana itu gitu kan itu? Jadi cerita awal buat YouTube ya, ngerintis ya. Jadi tuh dulu tuh sebenarnya aku sudah ngobrol nih sama Andri dulu, cuman ini aku ceritakan lagi gitu. Aku ngadep kemana nih? Ke kamu atau ke kamera nih? Oh, bisa ke sana bisa ke sini. Oh Ada iya. kunjungan Oh, aja. apa-apa. Kita di sini los. Oke, jadi pertama ngerintis dulu tuh aku 2000 berapa ya? Pokoknya udah berjalan 2 tahunan lebih. Berarti sekitar 2000 berapa? 2009 ya? 2019. Ya 2019. Jadi waktu dulu ngerintis itu aku dikenalin YouTube itu dari temen. Nah temen ini tuh temen kos. Jadi waktu aku ngekos itu tuh temanku tuh kayak gini. Dia tuh setiap narik duit, dia gajian. Aku belum tahu dia tuh YouTuber. Dia tuh narik duit ngajak aku. Pras, ayo ikut aku yuk gitu. Setiap tanggal 23 pasti dia ngajak aku. Terus ke ATM ngambil duit. Dia tuh ngambil tuh 10 juta, 8 juta gitu. Secara langsung di depan aku kan. Aku sebagai mahasiswa kekurangan duit kan bingung nggak ya? Dia juga mahasiswa juga. Aku tanya, kau kerja apa gitu? Dia bilangnya judi. Pak, waktu aku oke lah, kan itu masih maba ya, mahasiswa baru kan belum tahu kondisi Jogja kayak gimana gitu. Judi jual diri gitu. Kayaknya sih. Enggak lah, Cuk. Oh, enggak lah, sekarang jadi brand ambassador dia. Nah, terus aku itu udah minggu yang berikutnya aku diajak ke kosnya dia. Ternyata di kosnya dia tuh di belakang itu ada studio. Itu aku belum masuk ya. Aku masuk studio, aku lihat, oh ternyata dia YouTuber. Dia tuh YouTuber tentang kayak ikan-ikan gitu loh. Ikan hias. Ikan hias yang ada di Jogja sama ikan yang di luar negeri juga dia review gitu. Nah terus dia tuh aku belajar dong, kok dia punya omset banyak. Aku di situ mikir belajar. Nah mulai dari situlah aku dikenalin YouTube, dunia YouTube. Nah terus
habis itu aku buat konten YouTube tuh. Nah di YouTube itu kan sebelum kita terjun, ini diceritain nggak? Ceritain aja. Ceritain aja lo saya gitu. Oke. Maksudnya kan biar sebagai Kisah yang sedihnya juga kalau bisa kawan-kawan tuh diceritain biar tahu kan. Ini Panjang dong ini nanti. Yes, Nggak apa-apa. Ngobrol lain entah sampai malam juga jangan. Jadi waktu mau masuk ke buat YouTube nih kan itu ada persyaratan cuy. Persyaratannya tuh apa sih? jam tayang Jam sama tayang sama subscribe kan. Ya, jadi tuh sebelum masuk ke YouTube tuh kita harus memenuhi syarat. Syaratnya tuh yang pertama itu 1000 subscriber. Terus yang kedua itu 4000 jam tayang. Nah, kita harus memenuhi itu. Habis itu baru kita di kayak pihak YouTube kayak apa ya? Kayak monetisasi. Bahwa kita tuh layak sebagai konten kreator seperti itu. Nah, waktu perjuangannya ini sampai titik itu perjuangannya berat banget cuy. Yang pertama tuh aku dari minta subscribe ke teman-teman gitu. Ngegembel dulu kan. Ngegembel dulu cuy. Aku minta ini ketemponya ada yang lewat tuh cuy sini dulu. Nah di setiap HP kan ada banyak email tuh. Satu HP kan bisa 3, lumayan lah buat nambah 3 kayak gitu. Tapi di situ tuh kok subscribernya udah sekitar 200, tapi yang nonton 10. 5 kayak gitu cok kan, itu aja akunku semua cuy, nggak ada yang lain gitu. Kita dengan diri sendiri. Kita tonton sendiri kan. Di situ aku mulai putus asa gitu kan. Yaudah aku akhirnya berhenti break nggak ngelanjutin. Nah temanku datang lagi itu yang YouTuber itu, dia bilang gini, Itu kayak setan dia datang. enggak sih cowok, itu ada proses nongkrong. Gue kira dia tiba-tiba datang gitu kan, kaget kan. Celetuk, balik lagi. Kalau kayak gitu lari cowok tiba-tiba muncul depan kan. Iya, makanya aku kaget kok ini apa gitu. Enggak. Lanjut lagi. Nah terus dia tanya gimana perkembangan YouTube-mu. Ya udah aku cerita tuh, kayaknya nggak cocok aja jadi YouTuber. Nah ini buat kalian nih, kalian kan ngerasa kalau membuat konten YouTuber, rasa dirinya tuh nggak cocok kan. Kok nggak bisa nggak kayak orang lain gitu. Nah di situ aku mulai mikir kayak gitu. Terus dia bilang gini, sebenarnya tuh syarat jadi YouTuber itu cuma satu, konsisten kata dia gitu. Aku udah konsisten udah apa, coba kau lihat yang nonton berapa, paling banyak 20. Ya, aku emosi cuy. Mentang-mentang dia udah banyak kan, cuman ngasih bacot doang, nggak ada. Jangan santai, konsisten, sakit cuy. Konsisten kalau udah dapat duit ya enak. Dalam hatiku kampret anjir, aku sampai ngadu nasib, ngadu malu kan. Terus akhirnya dia punya, untung aja cok, dia tuh punya tantangan. Berapa sekarang duitmu? Dia bilang gitu. Di situ tuh dia buat tantangan cuy. Berapa duitmu? Nah aku ngasih tahu dong, jujur duitku segitu, sekitar ada 3 juta. 3 juta itu uang tabungan cok, tabungan. SPP nanti. Nah, cuma 3 juta kamu punya. Terus keluarin lagi, ada sih tapi uang SPP aku bilang gitu. Nah itu berapa? Nah itu berapa gitu kan? Itu ada sekitar 8 juta. Ambil. Oke, maksudnya diambil tuh buat modal nanti. Akhirnya 3 juta tambah 8 juta sekitar 11 juta. 11 juta tuh coba ada lagi nggak? Nah aku mikir tuh udah habis anjir kan. Terus untung ada motor cuy. Motor jadi nasib. Serius cuy, ada motor. Akhirnya motor itu kayak aku gadein gitu loh cok, kayak aku gadein tapi ntar aku bayar lagi. Akhirnya aku dapat uang itu sekitar 17 kalau nggak 16 juta. Itu aku langsung malamnya dianterin buat beli kamera cok, kamera inilah. Iya. Kamera yang dipakai ini. Kamera yang dipakai ini. Minjem gitu. Enggak sih, sebenarnya dia ada banyak kamera cok, cuman masih baru. lanjut ya. Nah, terus aku dianterin beli kamera. Dan dia nggak nanggung, beli langsung kamera yang membuat duit semua itu hampir habis. Akhirnya aku beli, itu sekitar berapa ya dulu tuh, kalau nggak salah 14 kalau nggak 13. Nah akhirnya aku beli, ya udah aku beli. Itu nggak mikir cuy, masanya di jalan tuh dia bilang gini, kamu bakal jadi YouTuber sukses, kamu bakal dapat kayak gini, duitnya banyak. Oke, aku semuanya Dengan surga itu paling enak. aku di sana datang bertiga cuy, ini iblis semua tapi iblis baik cuy. Akhirnya kan Iblis baik. Iblis baik. Iming-imingan dari iblis itu surga. Dia tahu di bawah itu neraka sebenarnya. kayaknya. Oke, lanjut. Nah habis itu aku beli, kasih sisa tuh duitnya. Terus aku dianterin beli PC, komputer buat ngedit. Aku beli sudah tuh.
Itu monitor aku beli second, sama PC itu ada yang second ada yang baru. Maksudnya kan ada peralatan baru second. Buat duitku kan kurang juga kan, ya udah aku paksa, akhirnya duitku habis cuy. Sekitar 17 juta itu habis. Kita habis dalam sekejap demi konten. 3 hari. 3 hari itu habis. Cuman buat mau menuin jadi YouTuber itu. Iya, iya. Nah, sudah itu aku buat lagi konten, Cok. Dengan kualitas video tuh bagus, cuy. Editnya lumayan lah. Terus efeknya keren. Oh, pokoknya full HD lah, kayak YouTuber keren gitu. YouTuber berkelas. Walaupun baru 10 yang nonton. Nah itu, aku upload. Pikiranku gini, wah bakal jutaan ini yang nonton, mikirku ratusan lah. Waktu aku upload sampai 1 minggu yang nonton berapa coba? Sekitar 120 biji. Setidaknya ada peningkatan. Dari 10 Itu cuy, itu dalam hatiku langsung sakit cuy, sakit banget. Duit udah habis gitu, dan penontonnya segini, anjir. Bingung ini mau ketawa apa mau sedih itu bingung aku. Saya tadi bayangin gini, ini bujukan iblis ke surga ini bener nih. Nggak sampai surga nih. Makanya, coba gimana lanjut lagi? Oke, habis Gimana itu? habis selesai itu, oke lah. Aku lihat jam tayang. Jam tayang. Itu baru dapat sekitar 10 jam. 4.000 ke 10. Masih kayak bayangan sini ke Amerika ya? Lebih cok. Lebih ke ngambil jarum ditupkan jerami itu benar-benar. Sumpah sakit cok. Di Nah, Amerika naik ojek. aku bertahan itu sampai 1 bulan cuy. Aku upload setiap minggu tuh 2 kali. Satu minggu tuh 2 kali, kadang 3 kali, kadang 1 kali. Aku nggak konsisten itu. Tetap nggak ada yang nonton. Habis itu aku break lagi selama 2 sampai 3 minggu. Dia datang lagi. Ini bener setan ini. Setan. Enggak, maksudnya dia tuh tanya ngobrol gimana perkembangan YouTube tuh. Gue kira dia langsung datang lagi kan. Enggak, cok. Saat down itu langsung ada gitu loh. Enggak, kita nongkrong kosnya sampingan gitu. Oh. Nongkrong maksudnya dia nanyain kabar YouTubeku gimana. Cok, omonganmu nggak sesuai fakta anjir. Katanya aku langsung pengen jadi yang terkenal anjir, mana ada yang nonton 120. Akhirnya dia bilang, "Sekarang itu setelah kamu. Aku sekarang lost. Aku juga bilangin kamu percuma juga kalau kamu memiliki sifat Seperti itu. putus asa gitu kan. Sebelum lihat hasilnya." Akhirnya dia bilang, "Sekarang duit kamu hilang semua." Iya kan? Gitu ya? Sekarang duit kamu hilang semua. Sekarang pertanyaanku satu, kamu berhenti tapi kamu rugi banyak, kamu lanjut tapi ada harapan kecil di depan kamu. Nah dia bilang gini, oh ya, aku mikir, maksudnya cuk gitu. Sekarang gini, kamu berhenti. Peralatan yang kamu pakai ini mau bakal jadi apa? Kemana? Mau kamu apain? Kamu udah rugi banyak gitu loh. Kamu udah, ibaratnya kamu udah terjun di laut. Kamu udah sampai pertengahan, masa kamu mau balik lagi? Di depan ada cahaya gitu kan. Cahaya ilahi. Iya. Ya, maksudnya cahaya kesuksesan gitu lah. Kecil-kecilnya center lah ya. Terus dia bilang, aku nggak dengerin cuy, aku masuk. Nah itu posisi tengah malam aku merenungi cuy, anjir. Lihat, galau cuy. Mana SPP udah dikejar-kejar gini gitu kan. Terus aku minjem temen cuy buat bayar kuliah itu. Udah bohongin orang tua, akhirnya aku buat konten lagi sama cewekku cuy. Sama cewekku ini tuh aku konten tuh ngeprank cuy. Prank itu nggak sengaja, itu durasinya sekitar 40 menit, nggak kukat, nggak kupotong, gua upload. Kontennya obrolan apa itu? Serius cuy, itu 40 menit itu masih ada kontennya. Nah terus aku tuh ngeprank bau mulut. Oh iya. Nah kan namanya ngobrol sama cewek kan ilfil dong ya, kita ngomong gitu. Nah aku upload, itu nggak sengaja aku bakal nge-up ya, itu viral cuy. Yang nonton sampai sekitar 600-an ribu. Itu dalam jangka waktu 1 minggu. Wow, udah sampai segitu cuk. Kamu tahu nggak subscriberku naiknya berapa? Itu naik sampai tembus 40 ribu, dari total 300 biji sampai 40 ribu dalam waktu seminggu. Hanya karena satu video. Satu video. Nah terus aku, woi anjir, aku langsung lari ke tempat temanku. Lihat nih cowok, aku tuh jadi YouTuber anjing gitu. Nah, serius. Raffi Ahmad. Iya. Serius, itu langsung aku buat story di mana-mana coy, di Facebook, di Instagram, di WA, biar semua orang tahu gitu loh. Aku udah bisa jadi YouTuber. Terus temanku itu yang ngasih tahu aku itu subscribernya 60. Nah, waktu aku 2 hari aku nyalip dia coy, aku udah 70. Wah, dia kayak mikirnya mungkin wah ternyata dia udah jadi ya. gitu. Akhirnya tapi dia nggak putus asa cuy ya. Dia tetap buat konten. Yang penting kan duitnya. Nggak apa-apa aku subscribernya naik gitu kan. Ya. Terus
aku buat konten lagi, prank gitu pokoknya. Itu yang viewersnya sampai aku pernah buat konten tuh sampai berapa juta gitu ya nonton. Iya, aku lihat. Sampai jutaan gitu. Nah itu sampai aku masuk ke TV juga, videoku sampai masuk TV di Trans TV kalau nggak salah, itu dari subscriberku kan. Dia screenshot kirim ke aku gitu. Nah habis itulah aku mulai kerintis YouTube sampai sekarang kayak gitu. Panjang ya. Panjang banget. Tapi bener ya, banyak orang yang bilang katanya kalau misalkan kamu tuh mulai dari nol. Ternyata faktanya nggak mulai dari nol. Ya, ternyata. kalau orang bilang saya sukses dari nol. Dari nol, Batak. Ya gimana ya? Nolnya itu berapa juta gitu kan? Nolnya itu berapa juta? Karena kita lihat dari ceritanya Pras sendiri yang sudah putus asa bahkan mau berhenti dengan modal yang sudah nipu orang tua, Iya. ya kan? Iya, SPP terambil alih, habis itu motor sudah tergadaikan, celengan buat beli kamera dan PC dan sebagainya. Untung aja ceweknya nggak dijual. Tapi Cok, untung Ceweknya nggak ikut. bener. Tapi untung dalam waktu 1 bulan videoku naik, duit itu kembali 2 kali sampai 3 kali lipat. Dalam 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini Gila. bukan hanya modal yang kita bicarakan ya, karena Keuntungan juga. modal itu pasti wajar cuy. Kita mau berbisnis, mau buat usaha, mau buat apa, modal ada walaupun cuma 5.000 misalnya. Nggak mulai dari nol. Nol itu nol berapa nolnya gitu. Kecuali kan? kalau kamu dari sini ke sana, put, baru dari nol. Ini yang pertanyaannya adalah seorang YouTuber yang kualitas kamera, kualitas gambar itu harus bagus. Nolnya berapa? Gitu kan? Tapi kalau mau ngomong dari nol, mungkin guruku ini ya, guru YouTuberku itu bener dari nol. Video pertama itu pakai HP kalau nggak salah Tapi bayar Mito. nggak? Mito. Ya tapi setidaknya semua punya. Ya, dalam artian dia sudah punya. Modalnya adalah itu. Saat dihitung, HP harga berapa? Iya. Laptop harga berapa? Yang dari nol adalah perjuangan. Bener. Iya kan? Setuju. Nah, karena dari awalnya kau putus asa, Ah. tiba-tiba mau down lagi. Baliklah tiba-tiba sesosok guru yang menjelma set, pulang pergi. Ketika emang dia agak lagi down, set. Nah, alhasil kau galau di tengah malam, bimbang, dapat ilahi. Jepret. Tadi di sini problem ini yang namanya perjuangan, proses. Baca suruh sampai mana lagi ya? Makanya mati. Iya. Udahlah kita lanjut ke pertanyaan seribu. Selanjutnya aja lah. Nah, ini enggak, kita lanjut langsung. Kira-kira kawan-kawan yang mau merintis karir ini pasti bertanya-tanya suka duka dari awal sampai sekarang itu apa? Jadi pas jadi juga kan pasti ada dukanya juga gitu. Apa aja? Kalau dari pas sendiri jadi gimana? Jadi maksudnya udah berbulan dari itu nah, dari misalnya dari nol juga sudah banyak apa, dari jadi pun sudah banyak apa gitu. Kalau dari duka pasti ada lah. Iya, Kalian udah apa? Kayak gitu lah. Pokoknya penderitaan. Nangis aku juga. Ya intinya kesimpulannya tuh kalau yang dari dukanya itu yang pertama dari teman. Banyak yang kita merasa didoping karena kita fokus ke kerjaan. Terus aku juga semenjak di Komanus semua kita keluar karena menguras tenaga, energi, otak semua berkuras gitu. Kita kan kita kembali ke bisa. Oh, mau dibawa ke bisa deh. Ya, jadi itu kerja di PNS dalam. Oh iya, bisa. Terus lanjut lagi ya. Terus sampai orang tua enggak ini juga karena nggak fokus sama aku atau tapi kalau yang dari ini yang membuat orang banyak sukses udah jadi bukan berarti ketika kita sudah di atas terus kita udah itu cobaannya banyak contohnya kayak youtuber yang dia berhenti bukan berarti dia nggak mau lanjut lagi karena dia nggak kuat sama netizen atau kebijakan apa dia bilang yang beberapa sukses di bilangnya apa ya komentar yang agak mendukung maksudnya settingan terus lebih parah lagi kalau orang tua bisa nggak tahu dia siapa mau bisa kamu tahu terus seharusnya ya sebagai
lanjut sebagai seorang manusia yang hidup di dunia entertainment kayak gini atau dunia kreator kayak gini, itu harus kebal sih. Makanya namanya manusia ya punya hati lah ya, rasa marah atau rasa sakit ya itu ya kayak gitu lah pokoknya. Tapi itu waktu awal-awalan, tapi semakin kita jauh kita nggak pikirin, selagi kita nggak mengganggu dia, terobos aja cuy, bodoh amat bos gitu, terobos. Kalau juga dapat uang nggak dari ibaratnya haters kan masih banyak yang lain gitu kan. Kita juga kalian nonton ya silakan, ya nonton ya bodoh amat. ya betul itu loh. Ini ya wajib nonton. Intinya kayak gitu lah cuy, haters lah kayak gitu. Nanti kalau dibilang bagus seperti yang kita tahu ini, orang yang baca tapi tidak mengerti aslinya itu sebenarnya itu paling sakit ya. Itu suatu tekanan tersendiri ya kan. Nah ada lagi satu tetangga. Tetangga rumah atau tetangga di kampung sana. Tetangga tuh emang kayak gitu. Gini cuy, itu yang membuat warga kita bangun sampai sekarang. Dia tuh nggak tahu ngerasain perjuangan kita dapat ini sampai sekarang. Dia bilangnya itu subscriber nuntut, itu beli ya. Kalau dia ada di Jogja, bawa berkas pemberitahuan bahwa kontak itu kita beli subscriber itu emang ada, itu nggak bakal digaji deh, itu nggak bakal di Ketahuan ya. Nah, kalau nggak digaji dihapus akun itu dari YouTube nya. Jadi kayak gitu kok bisa kita kayak melanggar peraturan, jadi nggak bakal digaji sama dihapus dari YouTube. Jadi kawan-kawan yang dengerin video video itu bisa ditipu. YouTube itu sekarang uangnya banyak, pasti bisa sewa orang-orang untuk mendeteksi yang benar kayak gitu ya. Karena mereka juga mau gaji kalau orang kerjanya beneran kan. Kita mungkin kalian muluk-muluk kayak atau bisa karena kalian berbuat beli subscribe dan sebagainya. Ya beli juga apakah YouTube semudah itu dibodohin? YouTube bisa sama dengan dan sebagainya kan? Kayak semudah ini bodohin kawan. Logikanya gini, kalau emang bisa dibeli, semua orang bisa dong dari itu. Iya. Yang penting ada cuan. Itu lagi Cara belinya itu mungkin kayak giveaway. itu bisa jadi. Belinya itu dengan cara giveaway. Ya, bisa kali ya. Pokoknya itu kan lebih gampang gitu. Nah, itu kan suatu marketing juga. Tapi kalau sistem beli, orang-orang itu aja pasti YouTube paham lah. Dia sebodoh itu. Nah, itu bukan orang tak berpendidikan gitu kan. Yang penting jangan support juga. Jadi itu teman-teman yang mau masuk ke ranah konten kreator, selain dia mental pun harus juga. Ya kan? Jangan dari ribuan orang, jangan ribuan lah, kalau satu orang aja itu bisa buat mental satu dasar. Bahaya sih. Jadi para haters, ente itu dukung sesama Indonesia. Jangan ente hujat. Bola menang juara 2 ente hujat. Kemarin yang mobilnya kalah tuh nih. Iya. Kasihan energi gue. Oke energi. Aku udah mau dulu. Itu masuk berarti. Itu masuk berarti ya kalau. Oh enggak. Lanjut. Nah ini sekarang kita lihat masa anak artis masuk ke YouTube, ya kan? Jadi kalau dibilang persaingan top-topan nih kan, jadi anak baru itu kalau dibilang saingannya bukan lagi di tangga ke-1, tapi lantai ke-15, ya kan? Ini kalau belum tahu sendiri yang berkecimpung baru dari tahun ini berarti kan 15 tahun sebagai artis yang berkecimpung ya. Nah, bisa sukses itu. Itu gimana tuh kalau teman-teman yang baru mau mencapai konten baru belajar? Ya itu apa ya, konflik antara artis itu dari masih zaman cari salah. Intinya youtuber Indonesia yang pertama lah ya, yang all gitu kan. Balap. Ini gampang bisa sih bagi kreatornya
asli dari artis itu bisa banget dampaknya, baik dari terpusatnya trending itu kan apa, ada trending konten kreator itu jarang itu bisa dihitung kan, karena artis trendingnya itu sebenarnya kalau untuk masa itu nggak apa-apa, namanya di sini kan nggak ada yang tahu. Menurutku ya nggak apa-apa sih. Enggak ada juga. Biarlah gitu. Ada juga kan siapa yang mainnya juga. Yang ini kan ranahnya juga biarlah mereka juga pengen berkreasi, juga nggak membatasi entah kau dari kalangan mana, kaya, miskin atau apa. Itu kan fungsionalnya berkreasi. Yang penting jangan sampai dijatuhkan sama lain, sama lain. Saling menunjuk youtuber ini jangan. Ya itu kan tahun-tahun kemarin yang buru-burunya saling sindir-sindiran, jangan jadikan bahan. Kalau mau saling sindiran di ring tinju, kalian itu kayak sekarang rame-ramenya sindir-sindiran TikTok, tumbuh. Itu baru. Ya itu laki, laki. Lanjut. Ya dari itu kan buat kawan-kawan yang baru ini nggak usah ragu aja. Itu sudah ada yang ngatur. Contohnya ini Bang Pas ini kan termasuk contoh yang merintis dari nol tapi nol gitu ya. Namanya artinya gitu kan. Iya. Kita semua bahkan kami juga yang di sini sebenarnya nggak usah pusing. Sebenarnya kan kita harus konsisten dan siapkan mental, karena kita nggak tahu kapan duitnya, kapan duitnya, dan kapan kita dihantamnya oleh haters nanti. Keras kesan-pesannya untuk teman-teman Ngapain dari pagi tadi? Ngapain dari pagi? kreator lah, itu gimana? Enggak bro, bohong gitu. Iya dari pagi dulu story Temen yang baru mau terjun YouTube atau ada di jalan itu pesannya Ya, pertama aku itu OTW jangan rencana orang lain. Selagi kita punya tujuan, kita punya impian gitu, kita jalanin aja gitu. Misalnya teman nggak mau orang kayak gini jadi youtuber, orang tua fokus saja kuliah, YouTube itu belum tentu menjamin, itu nggak usah dengerin. Selagi itu positif, itu jalanin aja. Ntar orang-orang tersebut bakal diam ketika kamu sudah di atas. Contohnya Ntar dia bakal datang sendiri, kalian dijauhin teman-teman kalian. Ketika sudah di atas, kalian bakal disamperin gitu. Ya betul. Sekarang tuh kayak gitu Bener nggak ya? sebenarnya. Terus kalau untuk masalah modal, HP nggak apa-apa sih, nggak masalah. Selagi konten itu ada apa ya, ciri khasnya gitu, ciri khas tersendiri itu bisa diterima masyarakat. Contohnya aja banyak teman-teman YouTube itu masih menggunakan HP, tapi